Waktu terus berjalan, mari kita mulai saja acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat datang di acara webinar IoT Technology Implementation for Smart City by Expert.id. Sebelumnya, kenalin aku Frida, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Nah, mungkin nih sebelum kita nanti masuk gitu ya ke sesi webinarnya, sesi acaranya gitu, supaya lebih meriah lagi, supaya lebih oke dan semangat lagi gitu. Untuk teman-teman semuanya yang tidak terkendala, boleh banget ya untuk menyalakan kameranya atau on cam dan menggunakan virtual background yang udah di-share oleh tim expert di kolom chat Zoom supaya kita bisa sama-sama tahu nih gitu ya wajah mas-mas ganteng ataupun mbak-mbak cantik pada malam hari ini yang siap untuk belajar bersama. Oke, nah di malam hari ini di webinar IoT hari ini gitu, kita akan belajar apa aja sih gitu. Oke, nah sesuai dengan temanya terkait sama IoT Technology Implementation for Smart City, topik yang akan kita bahas di malam hari ini yang pertama yaitu ada pengenalan IoT, kemudian kita juga akan belajar lebih jauh apa itu Smart City, kemudian implementasi penggunaan IoT pada Smart City sampai ke contoh penerapan dari IoT pada Smart City. Wah, tentunya menarik banget ya, teman-teman semuanya gitu. Dan nggak kalah keren ya nih, gitu. Kita bakal dibarengin sama narasumber atau speaker yang keren banget, yaitu Mas Ahmad Sidik, yang beliau merupakan seorang IoT software engineer di Mioto. Gitu. Oke, nah kita udah tahu nih terkait tema dan juga topik yang akan kita pelajari di malam hari ini bareng-bareng. Tadi aku juga udah sempat kenalan ke teman-teman semuanya gitu. Tapi aku juga pengen nih tahu gitu ya, pengen kenalan juga sama teman-teman semuanya gitu. Sebelum memulai, mungkin boleh banget untuk teman-teman gitu ya. eh, Kenalan, tulis deh di kolom chat Zoom gitu, nama, strip, asal daerahnya dari mana aja gitu, sama strip juga kesibukannya. Contohnya, misal aku nih Frida, strip Jogja, strip kesibukannya sebagai IoT engineer gitu. Oke. Oke, ini udah ada dari Kak Devi, Jogja, freelancer di Jimarka. Oke, salam kenal. Oke, ada Kak Asep juga, Tangsel, karyawan. Wah, oke. Ada mahasiswa juga nih, Kak Haris dari Bandung, mahasiswa tingkat akhir. Ada Kak Zainal dari Cirebon juga, yang mahasiswa. Oke, kemudian ada Kak Adi, Cikarang karyawan. Oke, ada Mas. Oke, banyak banget yang udah. Oke, banyak banget yang ternyata karyawan. Oke, ada lagi Kak Wawan, ada juga Kak Ahmad. Oke, ada Kak Arianto, Automation Engineer. Wah, oke, keren banget, cool. Ada Kak Hadis Firmansyah. Oh, ada politisi juga, Kak Jeki Pratama. Halo. Ada Kak Bagus juga, Electronic Engineer. Wow. Ada Bapak Budi Prayoga juga, seorang dosen elektro. Salam kenal, Bapak. Gitu. Oke, ada Kak Angga juga. Wah, oke. Banyak banget. Wah, oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya, Mas Mbak semuanya yang udah sempat kenalan gitu ya. Ternyata tadi banyak banget gitu yang lagi ada yang mahasiswa, ada juga kemudian yang karyawan, ada juga tadi kita menemukan dosen, guru juga, terus ada yang seorang konten kreator juga. Oke, ternyata beragam ya dan banyak banget dan asal daerahnya di sini juga banyak banget.
cool banget dan keren banget gitu ya teman-teman dan juga Mas Mbak semuanya di sini dari berbagai latar belakang tapi mau untuk bareng-bareng belajar upgrade skill ilmu yang baru gitu. Oke, semoga untuk teman-teman semuanya yang kira-kira dari sesi perkenalan ini bisa jadi networking juga ya gitu untuk menambah relasi ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak untuk perkenalannya. Nah, setelah tadi kita kenalan sama asal daerah dari teman-teman semuanya gitu. Aku juga penasaran nih gitu. Apa sih motivasi terbesar dari teman-teman semua untuk join webinar di malam hari ini gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung aja klik www.menti.com kemudian masukkan kode 16867429 atau bisa langsung klik link yang udah di-share sama tim expert di kolom chat Zoom gitu. Supaya kita bisa sama-sama tahu nih gitu motivasi teman-teman semuanya apa dan pastinya Mas Ahmad juga penasaran gitu. Teman-teman mau join malam hari ini tuh karena apa? Oke, mungkin sembari kita menunggu teman-teman atau Mas Mbak semuanya ngisi, kita lihat ya kira-kira jawabannya apa aja. Oke, sudah ada yang jawab gitu. Mau mencari ilmu, menambah wawasan, belajar hal baru, nambah ilmu tentang IoT, good. Implementasi IoT di Smart City. Oke, cocok banget ya sama materi di malam hari ini. Ada juga nih yang mau coba shifting karir nih, Kak, dan belajar sama Mas Ahmad langsung. Wah, keren banget nih Mas Ahmad, ada fansnya ternyata di sini gitu. Oke, lagi ada Project Lora. Wah, cocok banget ya kayaknya sama IoT gitu. Expert seru juga ada webinar. Oke, wah terima kasih gitu. Expert selalu menyediakan webinar yang seru-seru ya gitu. Ada juga tertarik dengan hal baru, penasaran tentang IoT, mempelajari IoT lebih lanjut, menambah ilmu IoT secara mendalam, ingin mengikuti perkembangan IoT gitu. Oh, ada juga nih pertama karena Mas Ahmad senior saya di prodi dulu emang tertarik di IoT juga sih gitu. Wah, Mas Ahmad ada kenalannya juga nih, ada relasinya juga malam hari ini gitu. Oke, nah tadi berdasar sama jawaban dari teman-teman semuanya gitu ya, ini positif-positif semuanya, keren-keren semuanya, dan semoga acara webinar malam hari ini bisa sesuai dengan harapan dan juga ekspektasi dari teman-teman semuanya. Amin. Oke, kita next lagi ke screen-nya. Oke, baik. Tadi kita udah tahu motivasi terbesar dari teman-teman untuk ikut webinar di malam hari ini. Selanjutnya, mungkin aku mau izin untuk menyampaikan rundown atau agenda kita di malam hari ini. Jadi, yang pertama nanti akan ada opening dan welcoming yang saat ini sedang dilakukan. Lalu ada sedikit overview terkait dengan apa itu expert dan juga programnya. Lalu akan ada sesi presentasi dari Mas Ahmad dan yang terakhir ada Q&A dan foto bersama. Oke, nah mungkin buat teman-teman semuanya di sini ada yang udah tahu apa itu expert, tapi ada juga yang mungkin baru pertama kali join di acara dari expert gitu. Jadi aku izin sedikit menjelaskan expert itu apa. Jadi expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan juga mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill ataupun kemampuan di berbagai bidang, bisa teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, sampai English and Scholarship Bootcamp.
Nah, mungkin buat teman-teman yang tadi baru aja tahu soal expert gitu ya, soal siapa yang menyelenggarakan webinar di malam hari ini, dan ternyata belum follow Instagramnya expert, boleh banget untuk sekarang buka HP-nya, buka aplikasi Instagramnya, dan klik username expert.id. Dan jangan lupa untuk klik follow juga ya, gitu, supaya teman-teman nggak ketinggalan nih informasi-informasi menarik gitu terkait webinar, terkait dengan bootcamp ataupun kelas yang diselenggarakan oleh expert, bahkan sampai ke promo-promo ataupun diskon yang ada gitu. Jadi langsung aja choose follow Instagramnya expert gitu ya. Mungkin aku kasih waktu sekitar 5 detik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, thank you untuk teman-teman semuanya yang udah follow. Oke, nah aku juga mungkin mau sedikit jelasin terkait dengan recapnya expert di tahun 2022 kemarin. Jadi sudah ada total sekitar 1.796 peserta yang gabung sama program bootcampnya expert di tahun lalu. Dan peserta itu mengikuti program bootcamp apa aja sih gitu. Jadi yang pertama itu ada Excel, lalu yang kedua ada Flutter, dan yang ketiga paling tinggi nih ada Internet of Things atau IoT. Dan peserta tersebut gitu ya, para peserta yang udah berkomitmen di expert ini berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa Barat, untuk puncak pertamanya, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman di luar daerah ini juga udah ada yang bergabung dan join bareng dengan bootcampnya expert. Oke, nah terus di expert tuh ada apa aja sih gitu. Jadi program-programnya ada Microsoft Excel terkait dengan data, ada Basic Coding and Programming, ada Flutter Language, Internet of Things atau IoT, Security System, Product Management, Social Media, Digital Marketing, Company IT Management, Leadership, dan lain-lain. Sampai tadi aku juga udah spill ya, ada English and Scholarship Bootcamp. Oke, nah Expert juga udah menyelenggarakan bootcamp IoT bareng sama Peruri yang diikuti oleh 125 peserta. Selain itu, ada juga kelas industri terkait dengan Arduino dan juga IoT bareng sama SMK Anihayah Karawang. Kemudian Expert juga udah menyelenggarakan pelatihan Microsoft Word bareng sama PLN gitu. Wah, keren banget ya gitu. Jadi sesuai dengan overview expert tadi, bisa untuk profesional maupun korporasi. Oke, nah mungkin buat teman-teman semuanya yang merasa bahwa webinar di malam hari ini itu seru banget gitu ya, boleh untuk ikut Instagram Challenge gitu ya dengan share keseruan webinar malam hari ini di Insta Story dan jangan lupa tag @expert.id. Terus selain itu gitu ya, selain Instagram Challenge ada juga LinkedIn Challenge gitu. Jadi teman-teman bisa share keseruan di malam hari ini atau nanti share juga sertifikat yang akan dikirimkan sama panitia setelah webinarnya berlangsung dengan hashtag belajar IoT bareng expert.id dan jangan lupa untuk tag akun LinkedIn-nya expert.id dan juga pembicara kita yaitu Mas Ahmad Sidik Nur Rahman. Oke, nah ini tadi sedikit penjelasan atau overview tentang expert gitu ya. Dan aku berharap teman-teman semuanya di sini nanti juga bisa untuk stay tune, join sampai akhir gitu. Karena nanti di akhir aku akan ngasih informasi yang menarik lagi, informasi yang gak kalah menarik gitu ya untuk teman-teman semuanya. Jadi aku berharap untuk bisa mengikuti sampai akhir. Oke, nah tadi udah selesai sedikit overview tentang expert gitu ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi nanti bareng sama Mas Ahmad. Dan kebetulan udah hadir juga bareng di tengah-tengah kita pada malam hari ini pembicara keren kita, Mas Ahmad. Halo, Mas Ahmad, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, ya baiklah ya.
Oke, alhamdulillah ya Mas. Gitu. Gimana Mas melihat dengan antusiasme dari teman-teman peserta gitu? Tadi ada juga yang ternyata adik tingkatnya ya dari Mas Ahmad, ada juga yang ngefans sama Mas Ahmad untuk join di malam hari ini. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu Mas? Eh, Keren. Oke, keren. Aduh, Tadi ada dosen juga mantul yang gitu. mohon maaf Pak, saya tidak expert di sini, saya hanya sharing ya Pak. Oke, saling belajar bareng begitu ya Mas Ahmad kita pada malam hari ini gitu. Oke, nah mungkin sebelum kita nanti masuk ke sesinya gitu, aku izin untuk mengingatkan ke teman-teman semuanya lagi gitu. Nanti ketika ada pemaparan materi dari Mas Ahmad dan kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh banget untuk langsung drop di kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Tapi tolong jangan tanya link presensi ya, karena link presensi pasti akan di-share sama tim expert nanti saat di akhir sesi acara. Oke, baik. Nah, mungkin eh, tanpa berlama-lama lagi nih, Mas Ahmad, kita langsung aja masuk ke sesinya. Apakah Mas Ahmad sudah siap untuk menyampaikan materinya? Bismillah, siap. Siap. Oke, dari Mas Ahmad sudah siap. Aku juga mau tes ombak dulu nih untuk teman-teman semuanya. Apakah udah siap untuk mendengarkan pemaparan materi dari Mas Ahmad? Boleh banget untuk kasih reaction apapun atau ketik ready di kolom chat Zoom. Siap, siap. Oke, siap-siap, ready. Oke, Mas, karena dari teman-teman juga sudah siap, gitu, dari Mas Ahmad juga sudah, mungkin langsung saja untuk materi IoT Technology Implementation for Smart City bersama dengan Mas Ahmad Sidik Nur Rahman. Untuk waktu dan layar, aku persilahkan. Bismillah. Udah masuk ya? Sudah, Mas Ahmad, masuk aman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Eh, Perkenalkan dulu ya sebelumnya ya. Nama saya Ahmad Sidik Nur Rahman. Kemarin diamanahin ya untuk sharing ilmu terkait IoT, Technology Implementation for Smart City. Sebelumnya mungkin background dulu. Saya ini lulusan dari Elektronika dan Instrumentasi, prodi di UGM. Jadi kalau misalnya ada yang pernah dengar ELINS gitu ya, Elektronika Instrumentasi, itu dari UGM. Instrumentasinya ini bukan instrumen gitu ya, alat musik bukan. Jadi instrumentasi ini lebih ke alat pengukuran. Jadi sedikit beda sama elektro. Kalau elektro itu kan mungkin kebagi dua ya, arus lemah sama arus kuat. Kalau di elektronika ini lebih fokus di elektronika atau arus lemah. Nah, salah satu yang dipelajarin justru juga ya di LNC itu adalah IoT. Terus sekarang saya bekerja di perusahaan startup namanya Mioto. Itu adalah perusahaan IoT juga di bawah perusahaan startup lainnya. Kebetulan untuk Mioto ini fokusnya di IoT for mobility. Nah, kebetulan juga Smart City itu jadi salah satu apa ya ibaratnya big picture dari perusahaan kami Mioto. Ya pengembangan kami nanti arahnya ke Smart City. Jadi insya Allah yang saya share ini mungkin bisa jadi insight juga buat teman-teman. Kita sharingnya di sini bukan menggurui, jadi kita sama-sama belajar bareng. Kalau ada yang bisa di-sharing bentar langsung di komentar aja kali ya, ntar saya coba bacain. Langsung aja kita ke sharing sessionnya ya, IoT for Smart City. Jadi beberapa topik utama tadi udah disampaikan juga oleh kakak moderator. Itu ada 4 topik ya. Cuman 2 topik terakhir itu saya masukkan ke dalam satu topik besar namanya penerapan IoT pada Smart City. Jadi 3 topik besar ini apa aja? Itu tentang Internet of Things, kedua Smart City, dan yang ketiga itu penerapan IoT atau Internet of Things di Smart City. Langsung saja di bahasan pertama ya. Apa sih Internet of Things itu? Jadi sebenarnya kalau dicari di internet itu udah sangat banyak banget definisi ya daripada Internet of Things itu. Cuma di sini saya ambil salah satu aja dari Gartner.
Itu dikatakan bahwa Internet of Things is the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment. Atau kalau kita artiin, IoT ini, Internet of Things, itu adalah jaring suatu objek yang mana di objek tersebut itu terkandung atau tertanam suatu teknologi, ya, yang mana teknologi tersebut itu bisa berkomunikasi dan merasakan sesuatu di luar ataupun di dalam teknologi tersebut. Contoh paling gampang itu sensor ya. Sensor itu salah satu bagian dari Internet of Things. Jadi kan sensor itu dia bisa mendapatkan informasi ya dari dari sekelilingnya. Contohnya itu mungkin sensor suhu. Dia bisa tahu suhu di sekitarnya, atau yang mungkin orang tuh sering tidak tidak aware kalau kamera itu adalah satu sensor juga gitu. Dia bisa melihat sekitarnya seperti apa. Nah, device ini atau objek ini dia bisa berkomunikasi. Nah, komunikasi ini bisa berupa bisa melalui banyak hal ya. Bisa melalui kabel ya atau wire, bisa juga wireless atau tidak ada kabel nirkabel ya. Yang paling sering ditemuin itu yang wireless, karena biasanya sensor atau device-device IoT ini terpasangnya itu benar-benar di tempat yang mungkin untuk infrastruktur kabel tuh cukup jarang, ya. Jadi paling sering ditemukan itu kalau yang menggunakan kabel itu biasanya di dalam indoor atau di industri, di pabrik-pabrik. Tapi kalau misalnya yang udah kayak device IoT yang misalnya nempel di mobil, terus misalnya ada juga mungkin nempelnya di perahu gitu ya, atau mungkin ada di alat-alat yang mana kabel itu termasuk sulit digunakan, itu menggunakan teknologi wireless ya atau nirkabel. Nah, teknologi wireless ini atau nirkabel ini sebenarnya nggak cuma WiFi doang ya, cuma WiFi doang, bisa Bluetooth, bisa GSM atau pakai paket data gitu ya, atau juga bisa menggunakan LoRa. Ya. Jadi Bluetooth, Wi-Fi, ya internet Wi-Fi mungkin kalau misalnya dia tidak ada GSM-nya, atau pakai GSM itu menggunakan SIM card ya. Jadi terkonek menggunakan SIM card dan juga atau menggunakan LoRa. Ada satu hal di sini yang mungkin kurang masuk, yang nggak disebutkan oleh Gartner dalam definisi IoT beliau. Itu salah satunya itu mungkin lebih dalam daripada communicate di sini adalah terkoneksi atau tersambung dengan internet. Makanya di sini adalah Internet of Things ya. Kalau misalnya nggak tersambung dengan internet, mungkin namanya mungkin bisa intranet of things ya. Karena mungkin lebih lokal atau lokal things gitu ya, kita nggak tahu. Yang dibedakan adalah itu. Jadi device itu bisa mendapatkan mensense gitu ya sebagai sensor. Kemudian dia bisa berkomunikasi dengan internet. Tersambung dengan internet, entah itu bisa langsung lewat GSM tadi, bisa langsung lewat Wi-Fi, atau mungkin melalui LoRa itu melalui gateway LoRa. Ya, seperti itu. Nah, cakupan Internet of Things itu sebenarnya cukup luas. Jadi mungkin yang sering orang pahamin gitu ya, Internet of Things itu lebih ke alatnya. Ya, jadi cuman alat misalnya sensor doang nih, sensor. Ya udah gitu, itu nyambung ke internet udah selesai. Cuman kalau saya bisa perluas lagi, jadi IoT itu consist of beberapa poin di gambar ini, adalah piramid. Ini saya ngambil dari Recorded Evolution. Itu benar things-nya adalah device, karena Internet of Things. Cuman secara ekosistem, itu nggak cuma sensornya aja. Dari sensor, ya, things itu bisa sensor. Di sini disebutkan ada juga aktuator, ya. Terus ada bahkan di situ mikrofon, meter, dan monitor gitu. Kemudian dalam ekosistemnya lagi tadi, itu semua device itu biasanya itu berkomunikasi dengan yang namanya gateway. Jadi ibaratnya ada 10 sensor di suatu daerah ya. Kemudian mungkin banget sih sebenarnya setiap sensor itu berkomunikasi langsung ya. Misalnya sensor A ke sensor B itu langsung. Dia langsung misalnya lewat suatu protokol gitu ya, langsung meminta data dari sensor lain atau mengirimkan data ke sensor lain. Cuman pada praktiknya biasanya itu
kalau misalnya dia tidak mobile atau tidak bergerak, itu sensor-sensor tersebut tuh dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam suatu jaringan yang mana terpusatkan oleh yang namanya gateway. Jadi nanti ada satu gateway, dia itu bakal ibaratnya jadi apa ya, suar kali ya, suar untuk menyambungkan device-device di areanya itu nanti ke internet. Jadi ada yang device-nya itu udah memiliki modul GSM, jadi dia udah bisa langsung connect ke internet tanpa harus melalui perantara gateway ini, atau ada juga yang dia butuh gateway dulu. Entah itu gateway-nya gateway LoRa, ya, menggunakan LoRa tersambungnya, atau gateway mungkin berupa router kali, bisa jadi router, atau mungkin ya bisa act as router, bisa juga sekalian mungkin processing data lainnya gitu ya. Ada juga di sini data management dan juga data cloud data center. Jadi sebenarnya IoT ini ya cukup luas gitu, tidak hanya menceritakan tentang sensor gitu ya, tapi lebih luas dari itu. Bahkan sekarang tuh kan udah eranya big data ya. Jadi mungkin IoT device-nya sendiri itu hanya sebagai penerima data doang, data kolektornya doang gitu. Untuk selebihnya, data itu buat apa dan akan dijadikan suatu meaning apa, itu ya di tempat lain gitu ya, bukan di sensornya. Tapi mungkin di beberapa kasus bahkan di sensor sendiri itu udah dipasang namanya AI gitu ya. Makanya kalau bisa cukup tertarik dengan AI dan juga IoT, bisa cari namanya AIoT atau Artificial Intelligence on IoT. Itu biasanya disebutin di edge computing ini. Jadi semua pengolahan data pun ada di si sensornya itu. Oke, terus di sini ada perspektif lain yang saya definisiin ya di sini. Ini saya nggak copy dari mana-mana, dari pengalaman saya. Jadi IoT itu ya dari end to end. Itu kita tuh ngomongin suatu ekosistem yang berhubungan dengan hardware dan juga software. Jadi tidak luput dari suatu ekosistem IoT itu device-nya dan juga nanti pengolahan datanya. Ya, hardware itu kan device ya. Kemudian software itu mungkin lebih ke data visualization-nya. Di sini bisa saya sebutkan, kalau hardware itu mungkin lebih ke PCB-nya, ya, sensornya sendiri. Terus mungkin kalau misalnya yang software itu lebih ke data processing, kemudian high level interface, atau biasanya dashboard gitu ya, dashboard, atau mungkin nanti ada suatu aplikasi yang bisa berinteraksi dengan sensor tersebut gitu. Nah, jadi nggak cuman hardware doang sebenarnya IoT ini gitu ya. Tapi sampai meluas, bahkan sampai ke user application gitu ya. Walaupun mungkin ya biasanya kalau difokuskan gitu ya, IoT engineer itu ya lebih ke embedded systemnya atau lebih ke hardware-nya. Tapi saya mau katakan bahwa tidak serta-merta IoT itu sebatas hardware, tapi juga sampai ke ujung, dari ujung hardware jadi kalau sini saya ujung kiri ya, sampai ujung kanan itu software atau data processing-nya dan juga data visualization-nya. Gimana sih caranya biar data yang kita tangkap ini tuh bisa ada meaning-nya gitu. Kadang kan mungkin kita cuma ngolek data doang tapi nggak tahu ini buat apa gitu ya. Cuman sebenarnya ya dengan ada data itu kita justru bisa mendapatkan insight-insight baru gitu terhadap sesuatu yang mungkin akan kita bisa petik gitu ya dari beberapa data terkumpul, dapat suatu cerita, kemudian nanti kita bisa mendapatkan manfaat sesuatu insight baru dari data-data tersebut. Oke, itu Internet of Things. Nah, sekarang kita masuk ke Smart City. Apa sih Smart City itu? Sama juga dengan apa yang tadi saya sebutkan, bahwa di internet itu udah sangat banyak sekali definisi Smart City ya. Cuman sini saya kutip salah satu dari suatu presentasi ya oleh Washburn. Di sini disebutkan the use of smart computing. Ya, smart city adalah use of smart computing technologies to make the critical infrastructure, components, and services of a city more intelligent, interconnected, and efficient. Atau artinya penggunaan suatu teknologi pintar ya untuk bisa membuat komponen suatu wilayah ya, baik itu infrastruktur ataupun servis atau layanan, itu lebih intelijen, lebih smart gitu ya, lebih pintar.
kemudian saling tersambung, dan juga lebih efisien. Jadi ini ada tiga poin utama ya dari smart city itu. Yang pertama, lebih intelijen, lebih pintar, saling tersambung, dan juga efisien. Ini menurut Washburn. Kemudian saya juga mendapatkan suatu insight ya lain, di mana sebenarnya ada 8 poin penting menurut Frost sama Sullivan ini terkait smart city. Jadi smart city itu bisa dikatakan suatu smart city kalau 8 atau berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8 ya. 8 poin ini itu tercakupi. Yang pertama itu smart governance. Yang kedua smart healthcare. Kemudian smart building atau infrastructure. Kemudian ada smart mobility, infrastructure, technologies, energy, sama citizen. Mungkin lebih jelasnya ini saya mungkin nggak akan point out masing-masing poin di sini ya. Cuman di sini saya kasih overview aja. Smart governance ini kan ini bukan smart government ya, tapi smart governance. Jadi maksudnya smart governance itu apa? Ya pemerintahan yang pintar gitu. Barusan saya baca-baca juga. Jadi smart governance itu nggak hanya teknologi pada pemerintahan yang membantu rakyatnya itu mungkin bisa lebih efisien tadi ya, efisien. Tapi juga yang di dalam smart governance itu ada di situ disebutkan smart education. Artinya apa? Artinya rakyatnya pun bisa terbawa, ibaratnya terbawa pintar oleh aplikasi pemerintahan yang disediakan oleh atau mungkin infrastruktur pemerintah gitu. Karena dalam di antara smart governance itu ada yang namanya e-governments. Kemudian tadi itu ada juga yang disebutkan citizen keikutsertaan masyarakat. Jadi di dalam smart governance itu nggak cuma hanya menyediakan suatu platform di mana semuanya bisa tersambung, tapi juga ada keterbukaan, transparansi dari data-data yang dimiliki oleh pemerintah, yang disediakan oleh pemerintah. Baik itu mungkin data data-data pemerintahan yang bisa kita tuh merasa ikut andil dalam suatu pemerintahan. Jadi kalau misalnya smart governance ini nggak ada dari 8 poin yang disebutkan oleh Frost sama Sullivan ini, ya itu belum smart city namanya. Karena tadi smart governance itu salah satu poinnya, dan salah satu poin dalam smart governance itu adalah keikutsertaan masyarakat dan transparansi data yang dilakukan oleh pemerintah lokal tersebut. Kemudian di sini ada juga smart mobility. Smart mobility ini berarti suatu ya mobilitas yang pintar gitu. Contohnya tuh sekarang sih sebenarnya kita udah merasakan ya dari smart mobility ini. Walaupun smart mobility ini kita rasakan di di cakupan yang cukup luas, tidak terfokus pada satu kota saja. Yaitu kita bisa tahu posisi barang yang kita pesen, kita check out misalnya di e-commerce gitu ya. Oh, ada di mana nih? Oh, sekarang udah di checkpoint A, sekarang udah di checkpoint B, udah masuk kota dekat kita nih. Oh, udah nyampe kurirnya. Oh, tapi kurirnya ternyata sebelum nyampe dia muter balik dulu karena misalnya dompetnya jatuh gitu kan. Kita bisa tahu ya semua kejadian-kejadian terjadi oleh pada cerita kita memesan suatu produk dari e-commerce gitu ya. Itu udah cukup smart. Di hal lainnya itu adalah smart mobility ini kita tuh bisa tahu estimasi ya. Ini sederhana sebenarnya. Kita bisa tahu estimasi kedatangan suatu transportasi publik, misalnya bus atau kereta. Kita bisa estimasi juga misalnya dari poin A ke poin B, misalnya saya nih ya di Tangerang sampai ke Jakarta, itu kita bisa estimasi ini kira-kira berapa lama ya, karena mungkin bus jam segini, oke nanti sampai poin B-nya jam segimana, kemudian nanti ganti ke kereta atau mungkin ganti ke moda lainnya. Itu. Nah, beberapa poin ini nanti juga saya akan ambil contoh lagi di penerapan IoT. Penerapan IoT pada smart city di poin besar selanjutnya. Jadi ini ada 8 poin gitu ya, yang utama dari Frost sama Sullivan terkait parameter suatu kota itu bisa dikatakan smart city. Nah, di sini saya ambil contoh salah satu project yang dibangun oleh Singapura.
kebetulan Singapura ini ternyata barusan saya cek juga itu adalah kota terpintar ya, atau smart city, first smart city gitu. Bukan first smart city dalam artian smart city pertama, bukan, tapi dia adalah kota pintar peringkat pertama. Artinya berarti kan Singapura ini udah memiliki 8 parameter ini ya, smart governance, smart healthcare, smart building, mobility infrastruktur, teknologi, energi, dan citizen. Nah, lebih diperkuat lagi, mereka itu bakal membuat distrik ya, digital district, Punggol Digital District, yang mana di situ akan sangat dibikin smart sekali gitu ya, dengan beberapa komponen yang mereka sebutkan di website mereka. Itu pertama ada Open Digital Platform, District Cooling System, Automatic Waste Collection, Smart Energy Grid. Jadi di sini tuh idenya ada suatu wilayah yang nanti tuh bakal dipasang beberapa sistem automation ya, yang terkoneksi dengan internet dan membantu warganya gitu ya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa Internet of Things itu terkonek internet ya. Dan salah satu yang membuat dikatakan smart city adalah sesuatu yang interconnected dan transparan atau efisien. Jadi diharapkan si smart city ini yang dibikin oleh Singapura, bahkan mungkin ini smart district kali ya, atau smart mungkin smart kecamatan kali ya kalau di kita ya, smart kecamatan. Nanti mereka tuh bakal mengimplementasikan beberapa platform ini. Salah satu platform yang akan saya bahas adalah Open Digital Platform di sini. Jadi Open Digital Platform itu apa? Kembali lagi ke sebelumnya ya, IoT itu kan luas ya, nggak cuma device doang, tapi sampai ke aplikasi, sampai user, atau mungkin dalam hal ini smart city adalah masyarakat, adalah usernya, itu merasakan manfaatnya. Jadi tadi juga saya sebutkan bahwa smart governance itu diantara lainnya adalah keterbukaan data dan juga keikutsertaan rakyat dalam mungkin mengelola suatu pemerintahan, suatu kota gitu ya. Nah di sini Singapura ini mengimplementasikan suatu platform bernama Open Digital Platform, yang mana adalah platform sentralisasi pengoperasian dan interaksi masyarakat dengan sistem. Sistemnya itu sistem apa aja sih? Jadi nanti di Punggol Digital District ini ada beberapa sistem yang dibuat smart ya oleh pemerintah setempat, yaitu manajemen bangunannya, fasilitas dan bangunan, ya. Kemudian ada namanya district cooling system. Ini yang cukup keren nih. Ini ntar saya kasih overview ya. Tapi mohon maaf mungkin slide-nya tidak ada khusus tentang district cooling system. Cuma nanti saya kasih overview. Kemudian ada pneumatic waste conveying system. Di sini ada juga autonomous goods delivery system, access and security system, car park system, traffic light system, sampai autonomous vehicle in Punggol Digital District. Ini ada beberapa sistem yang tersambung, semua terkoneksi ya dalam suatu platform namanya Open Digital Platform. Nah, ini semua interconnected ya. Artinya udah masuk ke kategori smart city. Dan semua sistem ini pasti diperlukan ya, end-to-end IoT system. Dari device-nya apa sampai nanti di user tuh kayak gimana sih mengaksesnya, kayak gitu ya. Selain sistem-sistem ini, ada juga beberapa fitur lain daripada Open Digital Platform. Mungkin bisa kita contoh kali ya nanti, kalau misalnya ada yang ingin membuat suatu project Smart City ya. Pertama itu, selain communication with different Smart City technology tadi itu apa aja ini ya, sistem-sistem ini. Kemudian ada juga Digital Twin of PDD. PDD ini Punggol Digital District ya, singkatannya PDD. Digital Twin itu apa sih? Jadi Digital Twin itu ternyata si distrik itu atau kecamatan itu ada versi virtualnya. Jadi kita bisa melihat secara secara real time, secara langsung keadaan yang terjadi di suatu wilayah tersebut. Digital Twin namanya. Jadi misalnya misalnya di Bandung ya, di Bandung tuh ada kecamatan Antapani Kidul gitu misalnya. Terus bisa tahu tuh keadaan waste-nya seperti apa, keadaan pengangkutan sampahnya seperti apa. Kemudian gimana sih nanti keadaan suhu di suatu daerah di kecamatan tersebut. Oh, suhunya mungkin karena lagi kebetulan kan sekarang tuh cuaca aneh ya. Jadi mungkin di satu daerah hujan,
cuma beda berapa ratus meter tiba-tiba terik gitu ya. Jadi dengan adanya digital twin ini kita bisa tahu secara real time kondisi suatu wilayah tersebut. Gitu. Dalam hal ini adalah digital twin daripada distrik Punggol. Kemudian ini interoperability with Smart Nation Sensor Platform. Jadi Singapura itu memiliki suatu platform sensor yang mana semua data satu kota, satu negara itu tersentralisasi di namanya Smart Nation Sensor Platform. Jadi interoperability ini berarti ada hubungan antara distrik smart ini dengan platform sistem nasional mereka. Ya. Kemudian terintegrasi ya dengan sistem pada bangunan. Sistem pada bangunan itu bisa salah satunya tuh tadi ya mungkin sistem pendingin ruangannya atau penghangat ruangannya, mungkin juga sistem alarmnya, alarm seperti bisa emergency dalam artian ada maling, kemudian kedeteksi, atau mungkin yang paling sering itu mungkin fire alarm ya, atau alarm kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian yang saya sebutkan tadi real time monitoring. Kita bisa melihat keadaan si suatu smart ya city itu gitu ya dalam suatu platform ini, dalam hal ini adalah ODP, dan juga data ingestion information analytics yang tadi saya sebutkan juga. Nggak hanya device yang mengoleksi data aja, cuman ada juga pengolahan datanya yang sehingga nanti bisa jadi wawasan baru. Bahkan di sini kan karena Open Digital Platform ini bisa diakses oleh masyarakat setempat ya, jadi mereka tuh bisa tahu insight-insight tentang daerah mereka gitu. Oh mungkin data sekarang masyarakat mobilitasnya ya lagi banyak ke suatu wilayah, atau mungkin oh jam segini orang tuh pada keluar, pada ngapain sih, pada kemana sih gitu. Mungkin ntar ada trennya kali ya, kayak kan kalau sekarang mungkin kita tahu trending itu mungkin dari sosial media ya, entah itu TikTok atau mungkin Twitter. Nah mungkin di sini kita bisa tahu juga lokal trennya tuh apa sih sekarang gitu ya. Kalau kita mau belanja sesuatu kira-kira enaknya kemana nih gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau bikin suatu acara komunitas yang lagi happening apa sih gitu, kita bisa langsung tahu gitu dengan smart data yang ada dikoleksi oleh suatu smart city tersebut. Nah, langsung ngomongin implementasi, tadi saya sebut di sini ada digital cooling system. Ya. Jadi Singapura itu kan di dekat garis khatulistiwa ya. Mereka ternyata sekarang sudah mengimplementasikan yang namanya cooling system secara distrik, secara daerah. Jadi bisa mengatur suhu suatu area. Kalau sekarang kan di kita mungkin mengatur suhunya di dalam ruangan ya, dengan AC misalnya. Ini udah satu area. Dan yang kerennya lagi, ya itu berarti kan bisa membuat seseorang itu nyaman ya. Maksudnya di Singapura ini kan dekat dengan Khatulistiwa kan panas ya, sungguh panas gitu ibaratnya ya. Tapi dengan adanya district cooling system ini, dia itu bisa membuat suhu itu tidak panas, adem. Dan yang hebatnya lagi, di sini kan salah satu parameter smart city adalah smart energy ya. Jadi smart energy ini bisa menggunakan green energy dengan efisien mungkin. Dulu kita kenal kalau AC itu bisa justru melubangi ozon. Apalagi AC, itu AC rumah ya, AC gedung atau AC pabrik. Ini AC sebesar wilayah, kecamatan misalnya. Emangnya nggak menghancurkan ozon lebih parah? Ternyata enggak. Justru di circular system yang mereka gunakan ini, pertama mereka menggunakan green energy sama biomass atau biomas ya. Jadi alih-alih membuat bolong malah bisa lebih green ya, green energy gitu. Nah, salah satu contohnya itu tadi saya baca. Jadi misalnya di suatu gedung, ini nggak cuma ngomongin salah satu aspek dari 8 aspek ini ya, tapi keterhubungan antara beberapa aspek. Di sini saya kasih contoh smart energy dan smart building. Ya. Pada district cooling system itu, ketika suatu bangunan itu sedang ternyata satu ruangan itu panasnya melebihi rata-rata. Kebetulan juga ternyata mungkin emang lagi terik di situ. Nah, sensor yang ada di ruangan tersebut itu akan menginformasikan
sistem utama, ya, sensor suhu berarti ya, bahwa oh ini ruangan panas nih, orang nggak nyaman di sini. Kalau panas biasanya kan orang nyalain AC dong. Semakin dingin AC itu biasanya semakin menguras energi, ya. Tapi dengan adanya digital district cooling system ini yang smart ya, smart digital cooling system ini, itu ruangan tahu oh dia panas nih, masukin ke sistem, oh dia panas, oke, berarti misalnya di ruangan ini lagi nggak ada orang, cuman orang akan segera hadir di ruangan tersebut. Nanti secara sistem yang besar itu, satu kota, satu distrik itu, ruangan-ruangan yang panas itu bakal dikirimkan perintah untuk menutup mungkin sebagian daripada gordennya, biar terik matahari itu nggak masuk ke dalam. Sehingga penggunaan AC nantinya itu bisa lebih diminimalisir. Itu kan udah ibaratnya kota panas, tapi yang dikontrol itu udah masing-masing ruangan gitu levelnya. Itu sepintar itu gitu smart city yang sedang dibangun oleh Singapura itu. Dan dari beberapa sistem-sistem ini sebenarnya banyak banget ya yang bisa kita ambil. Apa contohnya? Misalnya device-nya apa sih? Oke, sekarang dari atas. Mungkin dari atas ini lebih ke aplikasi ya, karena manajemen sistem. Nah, yang kedua ini sensornya sensor suhu. Kemudian ya terkoneksi dengan aktuator gitu kan, tadi gorden bisa menutup sendiri. Mungkin ada lagi karena dia bisa memonitor juga melakukan hal tersebut yang menutup gorden itu agar supaya ruangan itu tidak terlalu panas sehingga AC-nya juga tidak terlalu dingin, yang mana ketika AC dingin menggunakan AC yang mendinginkan itu menggunakan energi atau listrik yang cukup besar. Nah, dengan adanya penutupan gorden, maka AC-nya itu akan tidak sedingin semestinya, tidak sedingin apa yang misalnya orang akan dinginkan, sehingga listrik yang digunakan tidak sebesar yang biasanya dilakukan. Sehingga ketika listriknya nggak besar, tidak ada sifat panas, ya kan listrik kan panas ya. Nggak panas, ya kemudian carbon footprint-nya akan mengecil. Jadi beneran sangat smart ya. Kemudian ini pneumatic waste conveying system itu jadi penyaluran sampah itu udah melalui suatu pipa gitu ya. Jadi dari suatu tempat ke pengolahan sampahnya itu udah otomatis lewat suatu pipa pneumatik. Jadi misalnya satu gedung punya satu tempat sampah besar bersama, kemudian alih-alih diambil menggunakan truk sampah gitu ya, yang mana nanti malah jadi bau kemana-mana, sampahnya mungkin ada yang jatuh, itu menggunakan pipa di bawah, nanti dia disedot gitu ke dalam, kemudian langsung diantarkan ke waste manajemennya, pengolahan sampah seperti apa di distrik tersebut. Itu kan berarti perlu ada ya aktuator pneumatik pasti jelas, dan di waste manajemennya pun perlu ada sensor-sensor lain, mungkin ada sensor karena dia mengolah sampah ya, mungkin ada sensor kamera juga yang bisa ntar mengolahnya, ada robotik atau robotikanya, kemudian ntar ada AI-nya juga segala macam, ada sensor mungkin sensor berat ya dan segala macamnya. Kemudian autonomous goods delivery system di sini ini namanya udah autonomous ya. Goods delivery itu berarti kita misalnya mau beli, kita biasa kan ke Indomaret gitu ya, atau ke Alfamart beli sesuatu, pergi dulu beli balik. Nah, dengan autonomous goods delivery system ini kita ibaratnya kita bisa mesen mau beli susu, mau beli telur, mau beli apa, itu dipesan dia langsung datang ke depan pintu. Smart itu ya, itu apa aja sistem ya, apa aja agennya ya pasti robot ya. Robot pasti banyak tuh, udah ada lidarnya, ada kameranya, aktuatornya bisa motor, kemudian mungkin kalau drone bisa menggunakan IMU dan sebagainya. Security jelas, itu bisa menggunakan kamera gitu ya, atau mungkin RFID untuk sistem lockingnya. Ada juga car park system yang mungkin sekarang udah sering dilihat di mall ya, ada sensor ultrasonic di atas car parknya itu, mengetahui ada berapa sih slot tersisa di suatu parking ya. Juga dengan menggunakan kamera mungkin dan sebagainya. Traffic light system ini mungkin bisa sangat membantu autonomous vehicle, yang mana kalau sekarang kan kita nggak tahu ya
suatu lampu merah itu berapa lama sih? Ada yang nampilin displaynya, tapi ya seringnya nggak ada kan. Nah, traffic light system ini ya memang pasti smart ya. Jadi dia bisa tahu dengan kamera sebagai input, ini satu satu bagian dari perempatan itu butuh berapa lama sih hijaunya, butuh berapa lama sih merahnya, biar tidak terjadi macet gitu ya, kemacetan. Kemudian mungkin bisa juga datanya itu terbuka sehingga ada aplikasi misalnya ya, atau mungkin suatu kendaraan itu bisa tersambung dengan traffic light di suatu perempatan, sehingga dia bisa tahu nih, kita bisa lihat udah tinggal berapa detik lagi nih sampai hijau langsung dari dashboard mobil misalnya atau motor gitu ya. Itu traffic light system bisa seperti itu karena hubungannya dengan autonomous vehicle ya. Autonomous vehicle kan kendaraan tanpa awak ya, tanpa orang mengendarainya. Otomatis integrasi atau interconnected antara device-device yang ada di suatu sistem tersebut perlu secara seamless dan juga secara dengan data yang cukup baik gitu, untuk bisa menjalankan sistem-sistem smart di sini. Mungkin salah satu contoh real aja kali ya yang saya lakukan. Jadi saya itu sekarang pekerjaan saya itu di smart mobility. Ada namanya GPS. Jadi itu bisa mengirimkan data mungkin setiap 10 detik. Dan juga ada juga event detection ya. Misalnya rem mendadak atau belok mendadak, pengereman gas mendadak gitu. Itu tiap 10 detik dikirim sehingga dalam sehari itu mungkin bisa ada puluhan ribu data yang mana kalau kita lihat ya, itu data itu bisa bercerita. Oh, hari ini kendaraan A jalan dari A sampai B ya. Kemudian dia berhenti berapa lama di suatu daerah. Kemudian dari sehari ini dia nyala mesin berapa lama sih gitu kan. Dari sehari ini dia nyala mesin, jalannya itu berapa persen dari nyala mesinnya dia, karena sering ada mobil yang nyala tapi diem kan, tapi tidak bergerak. Nah, tidak bergerak ini disebutkan di kita tuh inefisien. Tidak efisien kenapa? Karena ya biasanya habis sia-sia lah gitu ya. Terus 2 hari, seminggu, bayangin berapa cerita yang bisa kita dapatkan? Sebulan, setahun. Hanya dari GPS doang, kita bisa tahu insight yang super luas dari satu kendaraan doang ini. Dan itu masih tentang GPS-nya, belum tentang use case GPS lain. Biasanya buat pengiriman barang, bisa juga di tambang dan hal lainnya gitu ya. Nah, smart mobility, smart city ya terkait dengan smart transportation ya. Jadi misalnya kalau di Jakarta ada busway, gimana caranya masyarakat tuh tahu kapan sih datangnya bus ke daerah sini tuh bisa diakses di mana aja dan sebagainya. Ya mungkin itu kali ya penerapan IoT di real world yang udah ada sekarang di Singapura ini. Mungkin sekian kali dari saya, atau gimana moderator? Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Ahmad, gitu, untuk pemaparan materinya. Seru banget, Mas. Aku menyimaknya juga miss banget soal penerapan, terutama IoT di Smart City. Terutama tadi ada 8 aspek ya, Mas, soal Smart City tadi. Mantul banget, keren banget, dan aku yakin teman-teman semuanya di sini juga miss dan oke banget, gitu. Oke, nah mungkin sebelum lanjut ke sesi Q&A, aku izin untuk menyampaikan sedikit informasi dulu yang tadi sudah aku sempat spill ya di awal untuk teman-teman semuanya di sini. Jadi mungkin Mas Ahmad boleh banget untuk istirahat dulu, Mas, Oh iya. sembari aku menyampaikan materinya ini, sembari aku menyampaikan informasinya. Oke. Ya, oke. Nah, kita tadi sudah
mendengarkan ya teman-teman semuanya gitu tentang pemaparan materi dari Mas Ahmad, terutama gimana sih tadi contoh penerapan atau implementasi gitu dari IoT untuk membangun sebuah smart city. Nah, uh, aku izin untuk menyampaikan informasi menarik yang udah aku sempat spill tadi gitu. Jadi apa sih informasi menariknya gitu? Nah, informasi menariknya adalah expert gitu ya, sedang membuka bootcamp, intensif bootcamp menjadi IoT Engineer Batch 12. Dan bootcamp ini akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Mei 2023. Harinya kapan gitu? Setiap hari Selasa dan Jumat jam 19.30 sampai 21.30 gitu. Live on Zoom meeting. Dan selama 1 bulan nanti akan ada 8 sesi intensif. Jadi 8 sesi secara langsung ya teman-teman, live on Zoom gitu. Jadi bukan video on demand, mulai tanggal 16 Mei tahun 2023. Kurikulumnya apa aja sih yang akan dipelajari gitu? Jadi yang pertama ada Introduction to IoT, ada C++ Fundamental, C++ OOP, Introduction to Arduino, ada Working with ESP32 juga, ada IoT Protocol, IoT Platform. Tadi ada juga yang motivasinya aku baca sempat ada spill soal LoRa ya. Jadi di sini akan ada juga belajar soal LoRa dan juga LoRaWAN, ada Introduction to NB-IoT, dan sampai ada project development-nya yaitu Smart Home dan juga Smart Farming. Nah, investasinya tuh berapa sih gitu? Investasinya sebesar 499.000. Tapi tenang dulu gitu ya, teman-teman gitu. Karena nanti aku akan kasih informasi menarik lagi nih, informasi menarik plus-plus lagi di akhir gitu terkait dengan investasi bootcamp menjadi IoT Engineer by Expert Batch 12 ini. Nah, lalu fasilitasnya apa aja sih yang akan teman-teman dapetin gitu? Jadi akan ada sertifikat digital resmi dari Expert, kemudian ada materi dan juga recording kelas yang dapat diakses kapanpun gitu. Jadi karena tadi live ya lewat Zoom dan akan ada recordingnya, jadi recordingnya bisa banget untuk diakses setelah kelasnya itu selesai gitu. Lalu ada juga grup mentoring dan networking. Jadi nanti teman-teman semuanya akan gabung di sebuah grup gitu ya, di salah satu grup gitu. Dan nanti di situ akan ada juga mentornya gitu. Jadi ketika teman-teman lagi mengerjakan suatu project IoT atau misalkan sedang bingung dengan tugas yang dijalankan gitu. Jadi apa bisa banget untuk langsung tanya sama mentornya di grup WhatsApp nanti. Lalu ada juga personal branding, ada project based learning, yaitu portfolio juga yang udah sempat aku spill tadi, smart home dan juga smart farming. Kemudian bootcamp ini beginner friendly banget. Jadi untuk teman-teman semuanya yang baru tertarik nih terkait dengan IoT, dari tadi penjelasan soal Mas Ahmad juga soal smart city gitu ya, tertarik banget pengen belajar, ini aman banget dan friendly banget untuk pemula. Oke, nah terus mentornya siapa aja? Mentornya ada Mas Farid Almuida gitu, seorang senior solution architect di Telkom Indonesia. Ada juga Mas Ahmad Sonia yang merupakan asisten supervisor R&D di PT Sistem Integrasi Mandiri atau TJS Group. Lalu untuk spesifikasi device-nya, teman-teman nggak usah khawatir karena memerlukan laptop dan juga komputer dengan spesifikasi standar kantor gitu. Dan bootcamp ini nanti akan membantu teman-teman untuk mempelajari bahasa pemrograman selama 1 bulan. Ada mentorship dengan para ahlinya tentu di bidang IoT, membangun portofolio tadi, dan juga mendapat gambaran aplikasi IoT di dunia nyata. Untuk tools yang digunakan, ada simulator ESP32, Arduino, dan juga Zoom Meeting.
Oke, nah ini ada kumpulan beberapa pertanyaan yang biasanya sering ditanyain gitu ya. Jadi sesuai dengan fasilitasnya tadi yang juga udah aku spill kalau ini tuh pemula friendly banget. Jadi teman-teman bisa ikut karena akan belajar dari materi-materi dasar. Kelasnya full 8 sesi gitu ya, 8 pertemuan via Zoom gitu dari awal sampai akhir dan kelasnya akan dilaksanakan malam jam 19.30 sampai 21.30. Jadi dipastikan banget tidak akan mengganggu waktu kerja ataupun kuliah teman-teman semuanya. Dan kelasnya akan dimulai tanggal 16 Mei tahun 2023 dan tadi aku juga udah sempat jelasin bahwa teman-teman nanti akan gabung di grup belajar WhatsApp gitu ya. Ada mentornya di situ gitu. Jadi salah satu benefit banget nih buat teman-teman untuk jaring networkingnya, untuk memperluas kenalannya di grup itu nanti dan juga bisa langsung tanya sama mentor ahlinya. Terus bootcamp ini juga bersertifikat resmi dari Expert by Wida Edu dan akan ada project portfolio nih soal smart home dan juga smart farming tadi yang bisa jadi nilai plus untuk teman-teman ketika nanti melamar di perusahaan impian. Oke, nah ini ada sedikit trailer tentang pelaksanaan bootcamp, salah satu bootcamp IoT. Kita simak bareng-bareng. Bootcamp ini memang kita desain dari yang bisa untuk mengakomodir rekan-rekan yang baru mau mulai. Makin besar intensitasnya justru membuat bacaan analognya jadi lebih. Nah, ini kan dikerjakan nih. Oh, berarti yang baris ini memang bukan bagian dari body A. Ada nggak yang masih bingung? Dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Oke, itu tadi sedikit trailer ya dari salah satu kelas bootcampnya IoT. Terus bootcamp dari expert ini di bulan Maret 2022 kemarin sampai April 2023 ini udah diikuti lebih dari 2.500 peserta gitu ya. Jadi udah keren banget, oke banget untuk peserta yang gabung. Terus ada juga nih testimoni gitu ya dari peserta bootcamp IoT batch pertama gitu yang bilang bahwa terima kasih kakak-kakak penyelenggara dan pelatih, walau saya kadang ikut kadang nggak bisa ikut, tapi materinya penting banget dan bisa dibagikan melalui rekaman maupun slide sehingga bisa dipelajari sewaktu-waktu nih ketika membutuhkan kembali gitu. Dan penting juga untuk bahan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat saya nantinya selaku tenaga pendidik di salah satu universitas di Surabaya. Gitu. Nah, lalu ada juga kata alumni dari bootcamp IoT Batch 8 yang bilang kalau bootcampnya cool banget, apalagi banyak praktikum yang dilaksanakan secara langsung. Terus bootcampnya bagus banget, jadi paham cara kerja IoT, bahkan microcontroller. Terus ada juga yang bilang kalau latihan coding jadi gampang karena setiap pertemuannya bisa dilihat ulang dan dikasih contohnya. Gitu. Oke, nah mungkin setelah ini gitu ya, aku akan kasih informasi soal hadiah plus-plus gitu atau informasi plus-plus yang tadi sempat aku sampaikan gitu. Jadi tadi di awal aku sempat bilang bahwa harga atau investasi untuk bootcamp ini sebesar 499.000 tapi khusus untuk 8 peserta webinar di malam hari ini gitu akan ada diskon sebesar 100.000 gitu dengan cara chat IoT ke CRM-nya Expert di nomor yang udah tertera
Aku ulangin sekali lagi, khusus 8 peserta aja webinar malam hari ini ada diskon sebesar 100.000 dengan cara chat IoT ke CRM-nya expert di nomor yang udah tertera gitu. Kenapa 8 gitu? Ya karena peminatnya cukup banyak ya teman-teman semuanya. Jadi kita membatasi ada 8. Jadi silahkan banget nih teman-teman untuk langsung chat aja CRM-nya expert di nomor yang tertera karena harganya berarti jadi cuman tinggal 399.000. Nah, terus kemudian tadi aku juga udah sempat lihat ya, sempat tahu juga gitu pas kita perkenalan gitu. Ada teman-teman di sini yang mahasiswa gitu. Jadi ada tambahan scholarship nih khusus untuk 3 mahasiswa di webinar malam hari ini ya. Malam hari ini aja ada diskon sebesar 100.000 tambah scholarship-nya sebesar 50.000 dengan cara chat mahasiswa IoT dan kirim KTM-nya yang masih berlaku ke CRM-nya expert di nomor yang tertera gitu. Jadi boleh banget untuk teman-teman semua yang merupakan mahasiswa langsung aja nih gitu ya klaim promo ini gitu karena hanya malam hari ini juga dan kuotanya cuman untuk 3 orang. Oke. Itu tadi ya hadiah plus-plus atau informasi plus-plus yang sempat aku mention di awal tadi. Oke, nah, mungkin kita langsung lanjut aja masuk ke Q&A sessionnya bareng sama Mas Ahmad karena aku lihat udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman semuanya. Oke, halo Mas Ahmad, mungkin untuk sesi Q&A-nya langsung aja bisa dimulai, Mas? Oke, siap. Baik, aku coba bantu bacakan beberapa pertanyaannya ya, Mas. Oke. Oke, ini yang pertama ada Kak Kinan yang bertanya gitu. Izin bertanya, Mas, gitu. Apa sih perbedaan IoT dan juga industrial IoT dan SCADA? Apakah dari segi infrastrukturnya? Ini jawaban pribadi ya. Oke, jadi kalau mungkin bukan perbedaan kali ya, tapi bagian ya. Jadi IoT itu kan secara general, Internet of Things secara general bisa di smart home, bisa mungkin tadi ada smart farming kan ya dari expert. Terus smart city juga, yang diantaranya tadi ada banyak banget, ada 8 aspek ya, smart mobility, smart infrastructure dan segala macam. Kemudian ada industrial IoT. Nah mungkin di sini lebih ke grade kali ya, grade IoT yang industri, yang mungkin lebih tahan banting mungkin ya, karena industri dan mungkin juga lebih robust atau lebih pakem. Mungkin ada prasyarat-prasyaratnya. Kayak misalnya ada Arduino Uno sama Arduino Portenta kalau nggak salah, atau Protenta ya. Itu Arduino yang pertama itu untuk pembelajaran, mungkin anak SD pun bisa pakai. Yang satu lagi Portenta itu mungkin anak SD pun bisa pakai, tapi speknya itu mungkin lebih powerful ya, lebih efisien dan segala macam. Itu yang industri IoT. Kemudian SCADA ini kan bagian daripada automation ya. Biasanya kan dipakai di industri. Biasanya tersambung dengan namanya HMI ya, kalau nggak salah. Kalau ada yang salah mungkin bisa diingetin di kolom chat. Jadi mungkin SCADA kalau dia tersambung dengan internet ya, dia bagian dari ekosistem Internet of Things gitu. Dia mungkin bisa jadi salah satu things-nya ya. Kayak gitu mungkin ya, hemat saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad. Semoga menjawab ya pertanyaannya untuk Kak Kinan. Oke, lanjut lagi nih Mas. Ada pertanyaan dari Pak Budi Prayoga gitu. Penasaran nih Mas terkait dengan pekerjaannya Mas Ahmad di Mioto gitu. Di Mioto sendiri, apakah menggunakan server IoT platform tersendiri untuk collect datanya? Kebetulan mungkin yang digunakan tuh tidak spesifik khusus IoT ya. Jadi yang dipakai itu untuk collection data tuh, jadi kami menggunakan yang namanya queuing. Jadi data-data yang dikirimkan oleh sensor itu kemudian diterima biasanya kan data itu terkirim dalam bentuk enkripsi ya.
entah itu enkripsi udah yang umum atau open, atau enkripsi khusus suatu device. Biasanya juga kita sebagai IoT engineer itu membuat suatu enkripsi khusus ya, entah itu bisa dalam bentuk pengiriman data dalam bentuk bit, yang mana setiap bitnya itu ada data informasi masing-masing, kemudian ada mungkin dalam bentuk JSON, ada dalam bentuk base64 dan lain-lainnya. Itu diterima oleh suatu penerima, nanti didecode ya, di encode dari sensor, decode oleh penerima datanya, kemudian dimasukkan ke dalam queue. Atau mungkin ya dari sensor langsung ke queue, bisa juga seperti itu, ke antrian. Jadi ntar dari antrian ini ada beberapa prosesornya yang dia tuh ngambil dari antrian tersebut. Oh, antrian A, antrian nomor 1 diambil, diolah, kemudian masukin ke database. Sama untuk semua antrian tersebut akan diolah seperti itu dan masuk ke database. Nah, kenapa dipakai queue ini ya, agar tidak ibaratnya ada satu fase dia tuh data tuh bisa terendapkan dulu lah, sehingga data tuh nggak hilang. Karena sering banget kejadian, dulu juga saya pertama kali di Mioto tuh data tuh langsung dikirim ke database. Cuman pada saat processingnya itu terjadi error processing dan nggak dihandle tuh processingnya, sehingga datanya hilang atau mungkin tidak bisa make sense gitu datanya. Padahal kan log GPS ini sangat penting ya, apalagi kemarin tuh use case-nya ya untuk melihat ya tadi ini ada kendaraan yang overspeed misalnya atau kelebihan kecepatannya, sehingga harus tahu kan, oh ini harus seperti ini, harus ini, apakah bisa dibilang untuk ngerem apa seperti apa gitu. Jadi ya dilakukan queuing dulu gitu. Nah, queuing ini ada banyak sih sebenarnya. Jadi ya mungkin itu bisa dikatakan ya IoT service kali ya. Tapi bisa juga secara general ya digunakan queuing ini. Paling gitu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Mas Ahmad gitu. Ada pertanyaan lanjutan lagi nih, Mas, ternyata dari Pak Budi Prayoga tadi gitu. So far, apakah ada proyek pemerintah nih yang pernah atau sedang di-handle oleh Mas Ahmad di Mioto? Kalau misalnya secara Mioto mungkin belum ya secara Miotonya sendiri. Cuman karena sister company kami namanya Miyota itu udah banyak sih. Ya salah satunya ngehandle smart KWH meter di Musi Banyu Asin di Sumatera. Jadi mungkin sekarang kita token-token itu KWH meternya kan tidak tersambung dengan internet ya. Jadi yang udah kami lakukan itu ya memasang smart KWH meter, dia tersambung dengan internet, kemudian dikirimkan melalui LoRa One kalau nggak salah di daerah tersebut di Musi Banyu Asin atau Moba ke gateway LoRa, nanti dikirimkan ke internet. Nah, di smart KWH meter ini kita bisa lihat penggunaan listrik setiap rumah. Kemudian yang menurut saya ini perlu diimplementasikan oleh mungkin pelaksana listrik di Indonesia ya, itu kita bisa beli token dan langsung ke pasang di mana di smart KWH meternya. Mungkin kan kita sekarang beli token ada dapat nomor, masukin manual ya. Kalau ini enggak, kita beli aja langsung dari platform kami, kemudian nanti langsung otomatis ditambahkan gitu di KWH meternya. Ya salah satunya. Ada yang lain itu monitoring AC di gedung-gedung pemerintah sih baru-baru ini. Paling itu sih. Oke, baik. Makasih sharingnya Mas Ahmad gitu. Udah pernah ada project yang dihandle dan ada yang sedang dihandle juga ya, Mas. Oke, semoga menjawab untuk Pak Budi Prayoga. Selanjutnya ada pertanyaan lagi juga, Mas gitu. Bagaimana sih hubungan dengan teknologi AI saat ini? Apa masih ada keterkaitannya? Lalu sebenarnya device apa sih yang bisa digunakan gitu dalam membangun smart city? AI ini sebenarnya luas banget ya cakupannya, karena kalau sekarang mungkin AI yang lagi happening itu ChatGPT ya. ChatGPT kan ini bagian dari AI, jadi nggak AI itu bukan hanya ChatGPT, bahkan sesederhana estimasi misalnya macet gitu ya, jam segini akan macet itu udah AI juga gitu, atau ya sesederhana
deteksi muka itu juga udah AI. Nah, terus hubungannya dengan teknologi AI saat ini apa? Ya banyak banget sih sebenarnya hubungannya. Bisa digunakan juga mungkin untuk input dari user gitu ya. Misalnya ada smart home ya. Terus ada AI assistant yang dia tuh bisa mendengarkan perintah dari orang di sekitarnya. Jadi kayak Jarvis di Iron Man gitu. Mungkin dulu spesifik banget kata-katanya. Harus bilang, misalnya kan Widya punya namanya Widya ini ya, Widya Wicara ya. Hai Widya gitu. Baru dia menjawab, merespon, tolong ABC dong, gitu ya. Tolong nyalain dong, baru dia bisa mengeksekusi. Kalau dengan GPT yang sekarang atau teknologi AI dalam hal ini apa ya, saya lupa namanya apa. Dia itu bisa mengetahui konteks lebih luas lagi. Jadi misalnya, Hai Widya, ini panas banget ya. Kira-kira enaknya beli apa sih? Nah, itu bisa jadi ngebantu nanti mungkin masuk ke sistem, mungkin delivery system tadi yang otonomus. Oh, saya ada rekomendasi nih. Di dekat sini ada es krim baru misalnya. Baru buka, ini lagi happening banget nih. Bisa lo beli gitu. Mau beli sekarang nggak? Kayak gitu misalnya. Terus ya tadi digunakan device apa sih yang digunakan dalam penggunaan smart city banyak banget ya. Tadi ada 8 aspek, itu masing-masing juga sangat luas sekali gitu. Ya mungkin paling mudah ya salah satunya yang pasti microcontroller ya, itu pasti. Kan itu dia otaknya. Bisa dalam bentuk microcontroller ataupun single base computer ya, seperti Raspberry atau Raspberry Pi. Itu yang paling penting karena itu adalah otak daripada device gitu ya. Jadi banyak banget ya, kalau disebutin satu-satu mungkin cukup nggak ya? Oke, baik. Maaf Mas, tadi sepertinya aku sempat ada gangguan koneksi sebentar. Terima kasih Mas Ahmad untuk jawabannya. Jawab. Lalu ada lagi nih Mas pertanyaan gitu dari Kak Jaka Sulistiawan. Kalau sensor untuk membuka gerbang, jika terdeteksi plat nomor kendaraan yang tertangkap kamera itu, apakah juga penerapan IoT? Kemudian menggunakan apa ya IoT-nya? Apakah semacam Arduino atau Raspberry Pi begitu? Sebenarnya bisa jadi IoT tadi ya. Itu kalau ada internetnya ya. Jadi kalau misalnya nggak nyambung ke internet ya mungkin belum bisa dikatakan IoT. Walaupun sebenarnya ya bisa juga ya internet lokal ya, berarti IoT lokal. Tapi kan biasanya kan mungkin nyambung ke sistem yang mana ada alert, oh ada orang datang nih. Kita yang masih di kantor tuh bisa tahu gitu siapa ini yang datang. Itu bisa jadi bagian dari IoT di smart home. Nah, terus device-nya apa aja? Ya pasti Arduino. Kalau misalnya perlu yang sederhana, karena sekarang kan microcontroller tuh Arduino ataupun SP32 itu udah bisa banget memproses kamera ya. Jadi kamera yang cukup kecil, sederhana, itu bisa diproses pakai Arduino atau microcontroller lainnya. Kemudian mungkin secara detection-nya itu nggak di device-nya karena dia kurang kuat. Bisa digunakan misalnya microcontroller itu cuma ngirim gambar doang, kemudian di server baru dideteksi. Oh, ini kendaraannya apa? Platnya berapa? Kalau plat rumah berarti bukain gitu gerbangnya, kalau enggak kirim alarm gitu. Oh, ini ada orang mau masuk siapa nih gitu. Bisa juga tadi Raspberry Pi itu bisa juga digunakan. Jadi karena Raspberry Pi lebih kuat daripada microcontroller, itu bisa digunakan untuk memproses langsung si gambarnya. Jadi tadi ada yang saya sebutkan di presentasi itu ada yang namanya edge computing ya. Edge computing ini kita langsung memproses datanya itu langsung di sensornya. Dalam hal ini Raspberry Pi-nya yang tersambung dengan kamera ya. Jadi mengolah platnya langsung di Raspberry Pi-nya, nggak harus di server. Cuman tadi kalau misalnya mau memproses data itu nggak mesti langsung di device karena bisa juga diolah di server ya untuk mengefisiensi dan mungkin ya lebih murah kali ya dalam hal ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Ahmad untuk jawabannya gitu.
Oke, mungkin terakhir gitu ya, akan ada sesi gitu. Mungkin untuk teman-teman semuanya ada sekiranya yang mau bertanya secara langsung untuk on mic gitu ya di sini, tanya langsung sama Mas Ahmadnya. Mungkin kita batasin terlebih dahulu untuk satu penanya gitu ya, satu peserta. Apakah ada? Oke. Oke, mungkin sepertinya masih eh, oke ya, bener banget. Boleh banget teman-teman kalau mau ada yang on mic bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Apakah ada supaya kita bisa lebih interaktif nih gitu ya, bisa tanya langsung sama Mas Ahmad nih di sini juga nih mumpung ada gitu. Kapan lagi kesempatannya? Oke, kita tunggu beberapa detik. Oke, apakah tidak ada? Mungkin aku izin countdown ya kalau begitu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Oke, baik. Sepertinya mungkin teman-teman masih mencerna ya gitu. Jadi soal materi tadi gitu belum bisa untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung gitu. Tapi mengingat waktu juga gitu ya teman-teman. Oh, oke, baik, tidak apa-apa gitu. Untuk mengingat waktu juga gitu, ada beberapa pertanyaan tadi yang sempat belum terjawab. Mohon maaf sebelumnya untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Tapi mungkin boleh kali ya Mas Ahmad gitu, kalau ada beberapa teman-teman di sini yang pertanyaannya belum terjawab gitu, bisa langsung tanya lewat LinkedIn-nya Mas Ahmad gitu. Apakah bisa ya Mas? Boleh, boleh. Oke, nah boleh banget ya untuk teman-teman semuanya gitu yang sekiranya gitu tadi pertanyaannya belum terjawab atau mungkin masih mencerna gitu ya soal materi tadi dan tiba-tiba ada pertanyaan nih yang muncul, boleh langsung aja ke tanya ke LinkedIn-nya Mas Ahmad dengan nama Ahmad Sidik Nur Rahman, sekalian sekaligus membangun koneksi ya. Oke, baik. Untuk sesi Q&A-nya mungkin sudah selesai. Kita akhiri di sini, ya Mas Ahmad, gitu. Mungkin sebagai penutup nih, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, gitu, ada closing statement mungkin ya, Mas, yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya malam hari ini. Mungkin ini kali ya, teknologi itu kan dia terus berkembang ya. Jadi kita sebagai manusia yang juga terus berkembang, kalau bisa ya mengikutinya dengan semestinya gitu. Banyak orang yang merasa teknologi ini malah ngebikin orang tidak punya pekerjaan. Banyak juga yang bilang, oh dengan teknologi malah jadi ancaman bagi manusia gitu ya. Cuman ya sebagaimana emang waktu juga terus berjalan, teknologi pun berkembang ya. Jadi alih-alih kita mikir bahwa wah nanti smart city di Indonesia orang-orang bakal diganti robot gitu ya. Oh enggak. Terus misalnya oh peternakan nih orang-orang yang bertanya jadi ganti dengan traktor. Oh teman-teman, oh enggak, jangan gitu mikirnya. Kita mikir teknologi ini lah ngebantu kita gitu. Ya dengan segala positive thinking yang kita miliki, ya pelajarilah teknologi tersebut gitu ya, dalam hal ini IoT. Dan semoga dengan kita mempelajarinya, kita bisa mendapatkan banyak insight, yang mana justru alih-alih kita mikir kalau ini akan menggantikan manusia, justru adalah ini menggantikan manusia, bukan menggantikan manusia, tapi membantu manusia gitu ya, dalam keseharian kita gitu. Karena ya tadi teknologi terus berkembang, jangan kalah lah sama teknologi. Kita justru yang ikut berkembang. Paling itu kali ya, nyambung nggak ya?
Oke, baik. Cool banget kok, Mas Ahmad gitu. Tadi kita jangan mau kalah sama teknologi, tapi dengan adanya teknologi yang berkembang gitu ya, kita bisa belajar dan berpositif thinking nih ya teman-teman gitu. Pesan dari Mas Ahmad kalau itu bukan menggantikan manusia, tapi akan membantu kita. Dan berkaitan banget nih ya ini tadi gitu, terkait sama Mas Ahmad juga udah spill tadi ya, kalau mau belajar teknologi, terutama IoT gitu, bisa banget untuk belajar bareng sama expert gitu ya. Karena aku mau ngingetin sedikit lagi gitu soal promonya gitu ya, teman-teman. Aku nggak tahu apakah ini kuotanya udah full atau belum, tapi siapa tahu masih ada kuota. Jadi teman-teman langsung aja gitu untuk hubungi CRM-nya Expert untuk klaim diskon 100.000 ini. Khusus untuk malam hari ini aja dan juga untuk yang mahasiswa ada 3 kuota dengan diskon 100.000 plus scholarship-nya 50.000. Oke, nah mungkin itu tadi ya rangkaian gitu acara webinar kita pada malam hari ini. Sekali lagi mungkin aku mau mengucapkan terima kasih banget ke Mas Ahmad karena sudah bersedia untuk berbagi bersama ya Mas, belajar bersama juga sama teman-teman semua pada malam hari ini. Keren banget dan antusiasmenya luar biasa. Untuk teman-teman semuanya juga aku mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti sesi malam hari ini dengan antusias, dengan keren, dengan tenang ya teman-teman semuanya gitu. Aku juga izin mengingatkan untuk materi dan juga recordingnya nanti akan di-share oleh panitia maksimal H+3 dan jangan lupa juga untuk isi link presensinya untuk klaim sertifikat. Begitu. Oke, nah mungkin memasuki penghujung acaranya gitu ya teman-teman. Boleh banget dong yuk untuk sama-sama nih nyalakan kameranya gitu ya, on cam gitu. Dan siapkan pose terbaiknya gitu. Supaya karena kita akan mengabadikan sesi malam hari ini gitu supaya bisa jadi Nut juga nih pernah belajar bareng sama Mas Ahmad di malam hari ini gitu. Belajar bareng, sharing. Iya, sharing Mas. Oke. Oke, ini udah ada beberapa yang on cam gitu. Oke, baik. Mungkin untuk tim expert, apakah sudah siap untuk mengambil gambarnya? Sudah ready, Mbak Frida. Siap, baik. Oke, berarti karena kita nggak tahu ada di slide berapa ya, kita mulai dari slide pertama dulu. 1, 2, 3, buncis. Oke, kita lanjut. Slide kedua, tahan pose terbaiknya. 1, 2, 3, buncis. Oke, karena slide ketiga dan seterusnya banyak yang tidak tidak on cam maksud saya. Jadi mungkin kita akhiri sampai slide kedua dulu aja gitu. Oke, nah sebelum berakhir gitu, mungkin aku mau nanya ke teman-teman semua, gimana nih acara webinar malam hari ini, acara sharing atau berbagi bersama sama Mas Ahmad malam hari ini, boleh banget dong untuk kasih rate-nya gitu, cool banget, keren banget, mantul banget di kolom chat Zoom gitu. Oke, yuk gimana kalau dari aku keren banget Mas, menarik banget gitu. Kalau di bidang makanan terutama daging udah daging banget ya Mas, premium banget gitu. Oke, wah. Ini responnya juga maknyus banget Mas, keren kok, menarik luar biasa, cool gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya gitu ya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Mas Ahmad gitu. Mungkin sebagai moderator aku izin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam memandu jalannya acara dari awal sampai akhir gitu. Dan untuk teman-teman semuanya sampai berjumpa lagi, sampai bertemu lagi di webinar expert selanjutnya. Dan selamat melanjutkan ya
ibadah puasanya bagi yang masih menjalankan, karena bentar lagi kita akan lebaran juga, mau mengucapkan minal aizin wal faizin, dan tentunya ditunggu ya di bootcampnya IoT by Expert batch 12 besok Mei setelah lebaran. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Let's be an expert by Expert. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.